Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Apabila ada napi yang mendapat hukuman penjara seumur hidup, bukan berarti mereka akan selamanya tinggal di penjara sampai akhir hayatnya ya. Melainkan para napi ini harus menjalani hukuman selama usia terpidana saat vonis dijatuhkan. Nah, uniknya orang-orang di video ini tuh berujung bebas dari jeruji besi setelah bertahun-tahun ada di sana loh. Penasaran kan sama kisahnya? So, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Inilah beberapa napi yang dipenjara seumur hidup dan akhirnya berhasil menghirup udara bebas. Nomor 10. Otis Johnson. Kebayang gak kalian hidup di dunia yang sangat berbeda, lalu tiba-tiba semuanya tuh berubah begitu cepat? Nah, itulah yang dialami sama Otis Johnson, seorang pria yang masuk penjara saat masih muda dan baru keluar setelah 44 tahun. Dirinya ditangkap pada usia 25 tahun karena mencoba membunuh seorang polisi, dan saat akhirnya bebas di usia 69 tahun, dunia tuh sudah berubah total. Iya, ketika Otis keluar dari penjara, dia tuh bingung banget melihat semua hal yang ada di sekitarnya. Orang-orang pada jalan sambil menatap benda kecil di tangan mereka. Iya, itu adalah smartphone kita. Sesuatu yang tidak ada satirnya tuh masuk ke penjara ya teman-teman. Dirinya juga terkejut melihat toko-toko besar dengan pintu otomatis dan kamera di mana-mana. Bahkan iklan-iklan di jalanan tuh terasa aneh baginya. Otis pun harus belajar segala sesuatunya dari awal lagi, seperti cara menggunakan uang elektronik atau memahami teknologi modern. Meski begitu, dia nggak marah ataupun sedih sih. Dirinya lebih milih untuk menikmati kebebasannya dan juga bersyukur atas setiap momen yang dia miliki. Nomor 9. Iwao Hakamada. Sebelum masuk ke penjara, Iwao Hakamada ini terkenal karena prestasinya sebagai petinju profesional. Tapi pada tahun 1968, dia dapat tuduhan telah membunuh bos beserta keluarganya serta membakar rumah mereka. Awalnya, Iwao menyangkal semua tuduhan, tetapi setelah dipukuli dan juga diinterogasi selama berjam-jam setiap hari oleh polisi di sana, dia akhirnya mengaku ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengakuan itulah dia dijatuhi hukuman mati. Selama bertahun-tahun di penjara, Iwao ini hidup dalam sel isolasi dengan ancaman eksekusi yang bisa terjadi kapan aja. Kakaknya yaitu Hideko Hakamada juga nggak pernah menyerah untuk membuktikan bahwa adiknya ini tidak bersalah. Nah, pada akhirnya di bulan September tahun 2024 kemarin, pengadilan Jepang pun menyatakan kalau Iwao ini tidak bersalah dan juga membebaskannya di usia ke-88 tahun. Lihat ya guys, momen dimana si bapak bisa menghirup udara segar. Jadi bikin sedih ya, 52 tahun loh berarti dia mendekam di penjara yang padahal dia ini tuh tidak melakukan salah apa-apa. Gak kebayang sih sedihnya itu gimana. Nomor 8. Charles Edward Ford. Karena punya track record mencuri, Charles Edward Ford ini berujung dihukum penjara seumur hidup pada tahun 1984 lalu setelah polisi yakin bahwa pria berusia 32 tahun ini merampok dan juga mengambil nyawa seorang pembuat perhiasan bernama Isadora Roseman. Masalahnya pada saat itu kasus rasisme di Amerika emang lagi tinggi-tingginya ya guys. Jadi bisa dibilang dia ini dipaksa untuk masuk penjara untuk hal yang tidak dia lakukan. Cuma mengejutkannya setelah dipenjara selama 64 tahun, akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah karena sang tersangka asli datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kebayang gak tuh? 64 tahun loh. Dan sedihnya lagi gak lama setelah keluar dari penjara, dirinya malah menderita kanker sehingga berujung tidak bisa menikmati hidupnya juga. Nomor 7. Keith Allen Harvard. Berikutnya juga sama ya teman-teman, ada orang yang dituduh melakukan kejahatan atas apa yang dia tidak pernah lakukan. Itulah yang terjadi pada Keith Allen Harvard, seorang mantan marinir Amerika Serikat. Pada tahun 1982, Keith dituduh membunuh seorang pria dan juga memperkosa istrinya juga. Bukti utama yang digunakan untuk menjeratnya adalah tanda gigitan di tubuh korban yang katanya cocok ya dengan giginya si Keith. Padahal nggak ada bukti lain yang mengaitkan Keith dengan kejahatan itu, dan korban pun bahkan nggak mengenali Keith sebagai pelakunya. Keith pun kemudian dihukum penjara seumur hidupnya dan juga menghabiskan 33 tahun di balik jeruji besi dengan otomatis kehilangan masa mudanya. Selama bertahun-tahun dia terus menyatakan bahwa dirinya tuh tidak bersalah. Sampai akhirnya pada tahun 2016 teknologi DNA akhirnya membuktikan kebenarannya ya guys. DNA di tempat kejadian itu ternyata bukan milik Keith, melainkan milik Jerry Crotty, seorang marinir lain yang sudah meninggal saat menjalani hukuman untuk kejahatan lainnya.
Alhasil dirinya dibebaskan saat usia 60 tahun. Ya, meski bebas, dunia luar terasa asing baginya setelah puluhan tahun terisolasi di dalam sana. Dan yang satunya lagi, Kit merasa sedih karena orang tuanya tuh sudah meninggal dan gak bisa melihat hari kebebasannya. Nomor 6. Howard Christensen. Pria ini hidupnya berubah drastis setelah masuk penjara di usia 16 tahun karena telah melakukan kejahatan serius, yaitu merampok dan juga membunuh seorang guru yang memberi mereka tumpangannya, guys. Nah, karena hal itulah dirinya dihukum 200 tahun penjara. Hidup di dalam sana pun gak mudah karena orang ini tuh sering buat masalah dan juga perilakunya susah dikendalikan gitu loh, guys. Cuma uniknya setelah menjalani 64 tahun penjara, Howard akhirnya dibebaskan pada tahun 2001 karena pihak penjara merasa tidak mampu lagi untuk merawatnya. Namun saat keluar dari penjara, dirinya tuh sudah tua dan juga lemah banget, ditambah lagi kesehatan mentalnya pun tidak stabil. Bahkan 2 tahun setelah dirinya bebas, Howard dikabarkan malah meninggal dunia. Nomor 5. Joseph Ligon. Dari semua napi yang ada di Amerika Serikat, pria ini bisa dibilang merupakan salah satu napi paling lama yang menjalani masa hukuman penjara loh, guys. Soalnya dia tinggal di penjara lebih dari 67 tahun. Nah, jadi kisahnya sendiri bermula pada tahun 1953, di mana saat itu dirinya berusia 15 tahun yang berujung ditangkap karena terlibat dalam serangkaian kekerasan dan juga menyebabkan 2 orang tewas serta 6 lainnya terluka. Meskipun Ligon mengaku menikam beberapa korban, dia selalu membantah bahwa dirinya ini adalah pembunuh. Namun, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah, uniknya pada tahun 2021, setelah perjuangan panjang oleh pengacaranya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi anak di bawah umur itu melanggar konstitusi ya teman-teman. Ligon pun akhirnya dibebaskan pada usia 83 tahun. Tapi kebebasannya datang dengan harga yang mahal. Dia kehilangan banyak waktu bersama keluarganya karena sebagian besar anggota keluarganya telah meninggal dunia selama dia tuh di penjara. Kini Ligon menikmati kebebasannya dengan sederhana, di mana dirinya bekerja sebagai petugas kebersihan, sebuah pekerjaan yang sudah dia kenal selama bertahun-tahun. Nomor 4. Richard Honeck. Saat berusia 22 tahun, orang ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti membunuh seorang teman kelasnya. Selama dia di penjara, dia menjalani hukuman yang sangat panjang, di mana bahkan pernah dirantai dengan bola besi selama 6 bulan karena menikam seorang penjaga. Namun, setelah bertahun-tahun, Honeck berubah jadi lebih tenang. Dia bekerja di dapur penjara selama 35 tahun tanpa membuat masalah lagi ya teman-teman. Selama masa hukumannya juga, dia hanya dapat 1 surat dan juga jarang banget dikunjungi. Itu pun terhitung hanya ada 2 orang yang datang menemuinya, di mana salah satunya adalah seorang wartawan. Nah, setelah menjalani hukuman selama 64 tahun, Honeck akhirnya dibebaskan pada tahun 1963 saat usia telah menyentuh 85 tahun. Waduh, bingung banget kan? Mau kerja juga nggak bisa, tapi mau hidup nyaman juga nggak mampu. Kerennya, si bapak ini berhasil hidup tenang di luar sana selama 12 tahun sebelum akhirnya dia tuh meninggal pada tahun 1976. Nomor 3. Betty Smithy. Kalau dari tadi kasusnya kebanyakan laki-laki, nah kali ini aku mau kasih tahu bahwa ada wanita yang dikenal sebagai napi perempuan terlama yang menghabiskan waktunya di penjara Amerika. Setelah menjalani hukuman selama 49 tahun, akhirnya dia bisa menghirup udara bebas ya teman-teman. Jadi dia ini jadi tersangka atas pembunuhan bayi berusia 15 bulan yang diasuhnya di tahun 1963. Pas waktu masuk sehat, pas keluar malah sampai perlu tongkat segala. Hukumannya pun sebenarnya jauh lebih lama lagi, tapi karena bertahun-tahun berperilaku baik, akhirnya hukumannya pun diringankan. Ya, meskipun dunia sudah sangat berbeda dari saat dia masuk, namun Betty tetap merasa bersyukur bisa dapat kesempatan kedua untuk hidup di luar penjara. Nomor 2. Johnson Van Dyke Grigsby. Kalau orang-orang biasanya berusaha sedemikian rupa untuk tidak masuk penjara, pria bernama lengkap Johnson Van Dyke Grigsby ini malah memutuskan untuk balik lagi ke sana setelah menjalani hukuman selama 66 tahun dong guys. Jadi awalnya si bapak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di tahun 1908 lalu karena dapat tuduhan telah melakukan pembunuhan. Sebenarnya di awal-awal dirinya sempat menyewa pengacara untuk mengeluarkannya dari sana sebanyak 33 kali.
Nah, setelah dinyatakan tidak berbahaya, dirinya akhirnya dilepaskan pada tahun 1974 saat dirinya menyentuh umur 89 tahun. Cuma karena sadar bahwa hidup di luar sana tuh susah untuk mencari makan dan nyari tempat tinggal, alhasil dia milih kembali ke penjara karena merasa lebih nyaman dengan rutinitas yang sudah dia kenal ya guys. Nomor 1. Paul Gadel Jr. Pada tahun 1911, saat usianya baru 17 tahun, Paul ini bekerja sebagai pelayan hotel di New York. Nah, suatu hari dia cobalah tuh merampok seorang tamu kaya bernama William H. Jackson di kamar hotelnya. Namun saat perampokan itu, Paul menggunakan kain yang diberi cairan chloroform untuk membuat Jackson pingsan ya guys. Sayangnya Jackson ini malah berujung meninggal karena kehabisan nafasnya. Paul pun kemudian ditangkap hanya 15 jam setelah kejadian dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Nah, pada tahun 1974 setelah lebih dari 60 tahun di penjara, Paul ditawari tuh ya pembebasan bersyarat. Namun di sini dia tuh menolak karena merasa tidak punya keluarga ataupun tempat tujuan di luar penjara. Ya, dia anggap penjara tuh sudah rumahnya lah ya. Pada akhirnya 6 tahun kemudian atau lebih tepatnya saat usianya 86 tahun, Paul dibebaskan setelah menjalani 68 tahun di balik jeruji besi ya teman-teman. Dan setelah bebas, Paul tinggal di panti jompo hingga akhir hayatnya pada tahun 1987 di usianya yang ke-93 tahun ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.